Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kalian lihat di layar ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan operasi pada fungsi. Jadi, untuk memahami materi atau konsep operasi pada fungsi ini, kalian wajib memahami beberapa subtopik yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, topik-topik dalam matematika itu bersifat hierarki. Itu ya, bersifat mengkerucut ya. Semakin fokus ada di atas ya, tapi dia saling berkaitan. Subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3. Jadi ketika kita mau naik ke subtopik 2 gitu, ada prasyaratnya itu subtopik 1 karena ada konsep-konsep pada subtopik 1 yang harus kalian kuasai agar bisa dengan mudah mempelajari yang ada pada subtopik 2. Begitu juga dengan yang subtopik 3. Syaratnya agar bisa dengan mudah mempelajari subtopik 3 berarti harus paham subtopik 1 dan subtopik 2. Jadi beberapa subtopik yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1 sampai pertemuan 6 gitu ya, semuanya harus kalian ingat dan diulang-ulang supaya ketika masuk ke subtopik yang ke-7 gitu ya, itu akan lebih gampang. Seperti yang ada di layar gitu ya, itu operasi pada fungsi. Operasi itu pasti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Itu ada pada subtopik 1 gitu kan, secara umum operasi-operasinya. Nah, fungsi ini ada hubungannya dengan apa? Dengan grafik-grafik yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik, kita akan coba membahas tentang operasi pada fungsi ya. Silakan dipahami dengan baik, didengar benar-benar, silakan dicatat dan dicicil jurnal hariannya ya. Oke, yang pertama adalah operasi dasar fungsi. Apabila kita berbicara tentang operasi dasar, kayak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu minimal harus ada 2 fungsi ya. Ada temannya yang bisa kita operasikan. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, dikali atau dibagi. Ketika 2 buah fungsi itu dioperasikan, gitu kan akan muncul atau menghasilkan fungsi yang baru. Ya. Nah, fungsi baru tersebut memiliki domain baru. Tuh, yang didapat dari irisan 2 domain fungsi lamanya dan kriteria penyebut tak nol untuk pembagian 2 fungsi. Misalnya ada 2 fungsi yaitu fx dan gx. Fx punya sifat domain yang seperti apa dan gx punya sifat domain yang seperti apa, berbeda. Nah, hasilnya itu gabungannya, irisannya tuh. Dia memenuhi fx dan juga harus memenuhi gx seperti itu. Nah, ini contoh 1 ya. Ada diketahui 2 fungsi f dan fungsi g. Ini fungsi fx-nya ini x min 3/2 dan fungsi gx adalah akar x. Jadi untuk menulis fungsi bebas hurufnya apa? Mau ax boleh Bu, boleh, bx boleh ya. Yang nggak bolehnya xx, bingung nanti ya. Oke. Fungsi baru di sini diminta kita menentukan fungsi baru f plus g, di mana f plus gx itu adalah fungsi fx ditambah dengan fungsi gx untuk setiap x di domain yang baru. Oke. Nah, sebelumnya nanti kita tulis lagi nih fx-nya apa. Ibu mau mengulang sedikit nih gimana caranya menentukan domain ya. Ini bentuk apa? Bentuk pecahan. Oke. Pecahan itu A per B, di mana yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Enggak. Sekarang kembali ke bentuknya. Penyebutnya berapa? 2, tidak 0. Berarti bisa semua nilai x memenuhi ke fungsi ini. Berarti x-nya bebas atau domain f-nya adalah mulai dari min tak hingga sampai positif tak hingga.
bebas, semuanya bisa menjadi domain itu ya, kecuali di bawahnya ada variabel x. Ini kan nggak ada kan, berarti nggak ada kemungkinan kita masukin nilai x di penjemputnya ini gitu. Nah, yang kedua adalah akar x. Silahkan diingat-ingat lagi, ada nggak syarat yang menggagalkan fungsi dalam bentuk akar ini menjadi hasilnya bukan bilangan real, ada tidak? Oke. Ketika x-nya semua itu bilangan positif, itu hasilnya menjadi bilangan real. Tapi sebaliknya, kalau yang ada di dalam akar itu bilangan negatif, itu bukan real atau dia jadinya imajiner. Nah, nggak boleh berarti ada min di dalam akar. Berarti syarat supaya dia jadi bilangan real, yang di dalam ini harus positif. Kalau di dalam garis bilangan ini 0, ini 1, ini 2, dan seterusnya sampai tak berhingga ya. Yang sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif tak berhingga gitu. Bilangan-bilangan pada garis bilangan ini bisa kita masukkan ke fungsi gx kalau seandainya ya x-nya itu merupakan bilangan positif. Positif di mana? Dari sini ya. Tuh. Berarti syaratnya apa? Supaya akar x ini jadi bilangan real, yaitu x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Boleh nggak negatif? Akar min 4, dia imajiner ya, bukan bilangan real, tidak boleh, makanya harus dibatasi. Nah, sekarang perhatikan yang tadi. Ini bebas. Yang ini harus lebih besar sama dengan 0. Irisannya gimana? Yang fungsi ini negatif boleh, yang ini negatif nggak boleh, harus positif semua. Berarti irisannya adalah yang positif. Berarti domain mereka berdua ini itu harus yang lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini ada penjelasannya, gue tulis di sini biar kalian lebih mudah. Nah ini nih sudah didapat ya, df itu adalah min tak hingga sampai positif tak hingga. Sedangkan domain dari K itu harus mulai yang paling kecilnya 0 ya kan, sampai positif tak hingga nih. Jadi kalau ditanyanya adalah apa tadi, fx plus gx ya, domainnya plus g itu harus yang ini irisannya, yaitu dari 0 sampai positif tak berhingga. Tujuan kita menentukan domain ini adalah kita nanti bisa memilih bilangan-bilangan mana yang bisa kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Tadi nggak sembarangan nilai x-nya ya. Terus mulai dari 0 boleh, x-nya 1 boleh, x2 boleh, x1000 boleh, bebas ya. Tapi harus kita pilih lagi mana bilangan yang memudahkan kita lah, jangan menyulitkan kita ya. Karena kebetulan ada akar di sini. Kalau seandainya kita masukin akar 3, boleh nggak? Boleh Bu, tapi angkanya cantik nggak? Enggak, harus pakai kalkulator ya. Berarti kita kalau untuk memudahkan kita pilih aja dalam ini yang merupakan bilangan kuadrat 4, 9, 16 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tuh, kembali ke soalnya, diberikan fungsi f dan g dengan fungsi fx sama dengan x min 3/2 gx yang akar x. Kita mau menentukan ini f plus gx nih dengan domain baru. Kalian tadi sudah ibu ajarkan bagaimana menentukan domain barunya. Domain barunya adalah irisan dari domain f dan domain yang g ya. Nah, ibarat mesin gitu kan, nanti kalian memilih itu ada mesin nih, di dalam mesin itu diprogramkan gitu ya, diprogram sesuai dengan apa yang kalian mau. Nilai x yang dimasukkan harus nilai x yang memenuhi syarat dari mesin ini gitu. Nah, ketika keluar dia jadi outputnya apa gitu ya. Nah, mesin ini kita berbicara fungsi itu sama kayak mesin gitu ya.
Nah, jadi ada inputnya dan ada outputnya, ada programnya, ada formulanya di dalam mesin itu. Nah, itulah yang didefinisikan menjadi suatu fungsi ya. Nah, karena kita sudah dapat domain barunya adalah X lebih besar sama dengan 0, kita masukin aja mulai X0, masukin F0 ditambah G0. Gimana caranya, Bu? Berarti kita tulis di sini kan X plus 3, X min 3 per 2. Ganti X-nya dengan 0, 0 min 3 per 2. 0 min 3 berapa? Min 3 per 2. Terus masukin 0 ke akar X. Akar 0 juga 0. Ketika dijumlahkan hasilnya min 3 per 2. Sekarang untuk yang X nya 1, caranya gimana? Masukin aja F1 ya, 1 dikurang 3 per 2. 1 kurang 3 min 2 per 2. Min 2 per 2 min 1. Oke, G sekarang akar 1 1, min 1 tambah 1 0. Kenapa nggak ada 2 dan 3 di sini, Bu? Boleh nggak kita masukin X nya 2 dan 3? Boleh, silakan. Tapi kita ada baiknya memilih nilai X yang gampang saja ya gitu ya. Akar 2 kan nggak bulat ya, akar 3 paling adalah 1,73 sekian-sekian. Itu kurang cantik aja, tapi kalau memang mau dimasukkan silakan. Tapi Ibu cenderung memilih bilangan-bilangan yang sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, 4 masukin 4 dikurang 3 1 per 2 setengah. 4 akar 4 2. Ini kan bilangan bulat ya, berarti 2 ditambah setengah 2 setengah. 9 dimasukkan dengan cara yang sama, dapatlah 6 ya. Gampang kan? Jadi kita tinggal mensubstitusikannya. Nah, sekarang yang kedua, silahkan kalian selesaikan di jurnalnya nih. Rumus-rumus yang lain. Ibu kasih contoh yang satu ya, ini ya. F plus GX. Ketika fx ditambah gf, tulis fx nya apa? Ini X min 3 per 2 ditambah akar X. Udah ini. Kalau memang mau diselesaikan lagi, samain aja penyebutnya. X min 3 ditambah 2 akar X. Boleh ini sama aja bentuk yang atas dengan yang bawah ya. Domainnya tadi apa? Domain yang baru. Di X nya harus bisa sama dengan 0 ya. Ini karena di bawahnya nggak ada X nya, berarti domainnya adalah mulai dari 0 sampai positif tak berhingga gitu. Nah, silakan selesaikan yang ini sampai yang itu. Selesaikan sendiri ya. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga, diberikan dua buah fungsi f dan g, sama fungsinya ya. Kita mau menggambarkan kurva f, silakan nanti cari pensil warna hijau, merah, sama biru ya untuk melihat perbedaannya. Ya, ini Ibu kasih contoh satu aja karena selanjutnya ini kalian yang mengerjakan ya. Nah, untuk menggambarkan fungsi fx ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian tentukan nilai x atau domainnya ya. Di sini tadi sudah kita tentukan bahwa domainnya bebas untuk yang fungsi fx. Mulai dari negatif boleh, positif boleh, silakan ya. Digambarin, dapatlah ini tuh g-nya. Nah, silakan pilih nilai x-nya, dapatlah digambarkan yang ini. Nah, digambarin juga yang fungsi f tambah g-nya dengan memasukkan nilai x-nya untuk mendapat nilai y-nya, dapatlah ini. Nah, ini kurvanya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian lanjutkan dan lengkapi untuk di jurnalnya ya. Oke, ini juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komposisi fungsi ya. Jadi komposisi fungsi ini adalah cara lain kita untuk membentuk satu fungsi baru selain di operasi dasar tadi. Nah, dua fungsi lama ketika dikomposisikan itu akan menghasilkan fungsi yang baru ya. Nah, ibaratnya kalau dalam permesinan dia menggabungkan dua buah mesin ya, ada mesin A dan mesin B. Fungsi atau formulanya disatukan, dapatlah satu mesin baru yang formulanya merupakan gabungan atau bentuk sempurna dari kedua buah fungsi mesin itu gitu. Nah,
Misalnya kita mengkomposisikan fungsi G dan fungsi F. Nih bentuknya kayak gini. Tuh, G. Nah, cara bacanya dari kanan ke kiri ini artinya apa? Fungsi fx yang dimasukkan ke fungsi gx. Bacanya dari kanan ke kiri. Nah, kalau komposisi f dengan komposisi g yang bentuknya seperti ini, berarti fungsi gx yang kita masukkan atau substitusikan ke fungsi f. Jadi hati-hati, tidak boleh terbalik. Kenapa? Karena komposisi G dengan F itu berbeda hasilnya dengan komposisi F dengan G itu dia tidak komutatif, berarti sangat berbeda ya. Jadi hati-hati, tidak boleh terbalik, prosesnya dari kanan ke kiri. Alurnya seperti ini, ilustrasinya proses komposisi fungsi ya. Ibaratnya ada mesin satu nih dengan fungsi F, formulanya dimasukkan inputannya X masuk, keluarlah outputnya dalam bentuk Fx. Nah, output dalam bentuk Fx ini dimasukkan lagi ke fungsi kedua dengan formula G, hasilnya adalah nih komposisi Fx ke dalam Gx ya. Jadi ini erat sekali kaitannya dengan bidang ilmu kalian. Dia berbeda dengan yang komposisi F dengan G, kebalikannya ya. Ada mesin dengan formula G dimasukkan dengan input X, variabelnya dimasukin, hasilnya nanti berupa GX outputnya. Output GX ini dimasukkan lagi ke mesin kedua dengan formula F gitu, terus masukin, nanti outputnya adalah komposisi karena kita menggabungkan dua buah formula pada mesin yang berbeda gitu. Contoh, ibu kasih tahu contohnya ya. Oke. Rumusnya fungsi yang diketahui adalah X min 3 dan Gx adalah akar X. Yang pertama kita mau cari ini G komposisi F X. Notasinya adalah G buka kurung F buka kurung X. Artinya fungsi Fx yang dimasukkan ke fungsi Gx. Fx apa ini? Nah, ini yang dimasukkan ke sini menggantikan nilai X-nya. Berarti X-nya adalah X min 3. Berarti akar X min 3 per 2. Ini adalah fungsi Fx yang dimasukkan ke bentuk fungsi G yang ada akarnya. Nah, ini adalah bentuk komposisi G komposisi F. Nah, sebaliknya kalau seandainya F komposisi Gx, artinya Gx-nya yang dimasukkan ke fungsi F nih. Ininya menggantikan ini. Berarti X, ketemu X, ganti dengan akar X. Akar X min 3 per 2. Nah, itu ya. Nah, ini tugas kalian nih. Ini tugas mandiri, selesaikan 1 sampai 7. Nah, ini ya. Diselesaikan di tugas hariannya. Terakhir adalah berkaitan dengan translasi fungsi ya. Translasi dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi baru. Berarti fungsi baru itu ada banyak cara. Yang pertama adalah operasi dasar. Operasi dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu ya. Yang kedua, dia bisa diperoleh dari komposisi. Oke, dan yang ketiga adalah translasi ya. Nah, ini adalah bentuk umum atau bentuk dasar dari fungsinya. Misalnya ditranslasikan H unit ke kanan, nah tuh bergeser ke kanan, ininya negatif. Kalau dia digeser sebanyak K unit ke atas itu dia berubah fungsinya seperti ini gitu. Ini ibarat kurva, kita translasikan itu akan muncul formula baru ya, seperti itu. Nah, ini juga H unit ke kanan dan K unit ke atas. Nah, ini perlu dipahami nanti. Nah, ini juga termasuk latihan mandirinya, juga banyak ya. Silakan diselesaikan, nanti Bu minta kalian menyelesaikannya sampai jam 12 malam aja duluannya. Terima kasih. Silakan dipahami dengan baik, pelan-pelan ya, dituliskan apa yang Ibu jelaskan biar bisa diulang-ulang videonya ya. Yang boleh bertanya nanti silakan tanya ke Ibu di Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.